Siapkan 1/4 kg daging ayam yang telah dipotong-potong kecil. Kemudian didihkan air. Setelah air mendidih, kemudian langsung rebus saja daging ayamnya. Dan tunggu sampai daging ayamnya menjadi matang atau sudah ada busa atau buihnya. Jika sudah menjadi matang, kemudian tiriskan daging ayamnya. Lanjut siapkan 2 wortel dan 3 lembar daun kol atau kubis ya. Ini untuk tambahan sayurannya. Potong-potong terlebih dahulu wortel, potong menipis saja. Kemudian potong-potong daun kolnya. Potong sesuai selera. Selanjutnya siapkan 2 batang seledri yang udah dipotong-potong, 3 batang daun bawang yang telah dipotong juga. Lalu siapkan 3 siung bawang putih dan cincang-cincang bawang putihnya. Dicincang sampai menemukan tekstur yang diinginkan. Kemudian setelah dicincang, langsung tumis saja bawang putihnya. Beri sedikit minyak, ketika minyak sudah panas, langsung tumis saja bawang putihnya. Tumis bawang putih sampai berwarna kecoklatan atau tercium aroma harum. Nah, sampai berwarna kecoklatan seperti ini. Kemudian jika sudah seperti ini, tinggal langsung tambahkan saja air sebanyak 800 ml atau 3 gelas. Selanjutnya tinggal masukkan daging ayam yang telah direbus. Tunggu sampai airnya menjadi matang atau menjadi mendidih. Jika airnya sudah mendidih, langsung masukkan sayurannya. Masukkan wortel dan juga daun kolnya. Kemudian tambahkan setengah sendok makan garam. Tambahkan setengah sendok kaldu bubuk. Tambahkan setengah sendok makan lada bubuk. Dan juga setengah sendok makan gula pasir. Lalu selanjutnya diaduk-aduk agar bumbu merata dan meresap. Selanjutnya tunggu sampai sayuran menjadi matang dan layu. Setelah sayuran menjadi matang dan layu, tinggal masukkan saja daun bawang. Masukkan juga seledrinya. Diaduk-aduk sebentar saja, jangan terlalu lama. Tunggu sebentar saja, jangan terlalu lama. Selanjutnya, icip rasanya. Jika sudah pas, tinggal matikan saja api kompor dan siap untuk dihidangkan. Inilah hasilnya. Sop ayam sederhana dan praktis cara membuatnya. Cocok untuk menu buka puasa dan sahur.
Bahan yang harus dipersiapkan untuk membuat telur bumbu Bali yaitu telur sebanyak 4 butir atau boleh lebih, kemudian 3 lembar daun jeruk, 2 sendok teh garam, 2 sendok teh bumbu penyedap, dan 1 sendok makan gula merah yang telah disisir. Kemudian untuk bumbu yang harus dihaluskan ada 4 cabai merah, 3 kemiri, 3 bawang putih, 5 bawang merah, 1 butir tomat, dan 6 cabai rawit. Inilah bumbu yang harus dipersiapkan. Kemudian pertama-tama rebus terlebih dahulu telurnya. Rebus telur sampai menjadi benar-benar matang menggunakan api sedang saja. Sambil menunggu telur menjadi matang, haluskan terlebih dahulu bumbunya. Cabai merah, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, kemiri, dan juga tomat. Masukkan ke alat penghalus. Nah, bumbu telah menjadi halus. Kemudian selanjutnya angkat dan tiriskan telur. Kemudian kupas telur dari cangkangnya. Setelah telur terkupas, goreng terlebih dahulu telurnya sampai menjadi warna kecoklatan atau menjadi kering bagian luar telurnya. Setelah bagian luar kering, ditiriskan atau diangkat. Kemudian selanjutnya tumis bumbu terlebih dahulu yang telah dihaluskan. Beri sedikit minyak saja, jangan terlalu banyak. Kemudian tambahkan 3 lembar daun jeruk. Lalu tumis bumbu sampai menjadi matang atau sampai menjadi kering dan tercium aroma harum. Nah, sampai menjadi seperti ini. Jika sudah seperti ini, masukkan telur yang telah digoreng tadi. Diaduk-aduk agar bumbunya meresap. Lalu tambahkan air kurang lebih 200 ml saja. Diaduk-aduk terlebih dahulu. Lalu selanjutnya tambahkan bumbu yaitu garam, penyedap rasa, dan juga gula merahnya. Diaduk lagi agar bumbunya menjadi merata dan meresap. Diaduk-aduk dan tunggu sampai airnya menjadi menyusut atau bumbunya meresap ke dalam telur. Diamkan saja juga boleh jika bumbu sudah menjadi tercampur. Diamkan sampai menjadi kering atau macak-macak. Nah, sampai menjadi seperti ini ya. Ini tandanya sudah matang, tinggal matikan saja api kompor, lalu kemudian siap untuk dihidangkan. Inilah hasilnya, telur bumbu Bali, rasanya enak sekali. Cara pembuatannya pun sangat mudah. Kali ini saya akan berbagi resep bumbu ikan kuah kuning yang sangat enak dan mudah sekali dibuatnya. Pertama-tama siapkan terlebih dahulu ikannya. Di sini saya menggunakan 2 ekor ikan yang berukuran lumayan besar, kira-kira semuanya 1,5 kg. Siapkan untuk bumbu halus ada 7 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 ruas kunyit, 4 cabai keriting. Kemudian siapkan juga 10 cabai rawit, 1 butir tomat.
setengah sendok makan asam jawa, nanti diambil airnya saja ya. Kemudian setengah sendok makan garam, setengah sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok makan gula pasir, 5 batang daun bawang yang telah diiris-iris. Kemudian 1 ruas jahe dan 1 ruas lengkuas yang telah dipotong-potong dan digeprek. Kemudian siapkan 3 lembar daun salam dan 3 batang serai. Nah, inilah bumbu yang harus dipersiapkan. Ini bumbunya sangat tradisional dan rasanya mantap sekali. Langsung saja simak terus cara pengolahannya. Pertama-tama haluskan dulu terlebih dahulu bumbunya, yaitu bawang merah, bawang putih, kunyit, dan cabai keriting. Untuk lebih khas dan aromanya menjadi enak, biasanya saya menggunakan ulekan. Ulek bumbu sampai menjadi kasar saja, jangan terlalu halus. Kemudian jika sudah dihaluskan, langsung tumis saja bumbunya. Siapkan wajan, beri sedikit minyak. Tunggu minyaknya sampai menjadi panas. Menggunakan api sedang saja. Setelah minyaknya panas, kemudian tumis bumbu yang telah diulek. Tumis-tumis sampai menjadi matang dan aromanya tercium. Diaduk-aduk supaya tidak menjadi gosong bumbunya. Selanjutnya tinggal masukkan daun salam dan juga batang serai. Diaduk-aduk. Masukkan juga lengkuas dan jahe yang telah digeprek. Diaduk sampai menjadi harum dan matang. Nah, kemudian setelah bumbunya menjadi matang, tinggal masukkan saja ikan yang telah dipotong. Masukkan semua ikan ke dalam wajan. Kemudian diaduk-aduk agar bumbunya merata dan meresap ke dalam ikan. Setelah bumbunya tercampur, tambahkan dan masukkan air sebanyak 800 ml atau 3 gelas dan usahakan ikan terendam oleh airnya ya. Jika sudah diberi air, selanjutnya tunggu sampai airnya menjadi benar-benar mendidih. Nah, sampai menjadi mendidih. Setelah airnya mendidih, langsung dimasukkan saja bumbunya, yaitu garam, kaldu bubuk, gula pasir. Kemudian masukkan air asam jawa. Masukkan juga cabai rawit. Untuk kepedasan bisa sesuai selera. Jika kalian menyukai pedas, bisa ditambahkan cabainya. Lalu kemudian masukkan daun bawang. Dan yang terakhir, masukkan tomat yang telah dipotong-potong dadu. Aduk dan ratakan agar bumbu meresap ke dalam ikan. Setelah merata, kemudian tunggu atau diamkan selama kurang lebih 15 menit agar bumbu benar-benar meresap dan rasanya enak sekali.
Setelah 15 menit tinggal diicip rasanya. Jika sudah pas, kemudian tinggal matikan saja api kompor dan ikan kuah kuning siap untuk disajikan. Inilah hasilnya, ikan kuah kuning yang sangat enak, lezat, dan cara pembuatannya pun mudah sekali. Semoga resep ini bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.